Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Yusuf Mubarak. Saya berasal dari program studi S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Irsyad, Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang saya, yaitu mata kuliah Basis Data Digital. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 Bisnis Digital dengan kode mata kuliah PDL 1217 yang diselenggarakan dalam 16 minggu pertemuan yang meliputi pertemuan inti, UTS, dan juga UAS. Mata kuliah ini membahas hal yaitu konsep sistem basis data secara digital, jenis pemodelan basis data, dan juga perancangan dan implementasi basis data. Tidak hanya itu, mata kuliah ini mengembangkan aplikasi yang akan mereka buat sebagai pendamping bisnis mahasiswa secara digital. Dan juga RPS ini telah mendapatkan validasi dari tim kendali gugus mutu program studi dan juga tim teaching mata kuliah berbasis teknologi. Luaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mempresentasikan sistem yang telah mereka buat, menjelaskan struktur basis data, serta menampilkan cara kerja antarmuka aplikasi yang bisa dijadikan bisnis oleh mahasiswa. Capaian lulusan dalam mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep algoritma, struktur data, dan juga bahasa pemrograman. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan juga data. Yang terakhir, mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan berwirausaha. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah menjelaskan konsep basis data dalam pembuatan sebuah program, menjelaskan konsep sistem basis data dalam pengembangan suatu program, dan juga melakukan pemodelan data dan mendemonstrasikan penggunaan SQL secara interaktif untuk melakukan operasi terhadap basis data. 3 komponen utama dalam pembelajaran pada video ini adalah 1. Delivery, yang kedua interaction, dan engagement. Delivery. Pemberian materi dilakukan dengan melibatkan platform digital, yaitu AdLink, yang digunakan sebagai LMS untuk memasukkan RPS dan juga materi yang diberikan. Selain itu, LMS ini didukung dengan adanya video pembelajaran, materi interaktif, dan juga software yang berkaitan dengan mata kuliah ini meliputi HDSQL, SHAM, maupun Navigat. Komunikasi yang dibangun dua arah antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, meliputi diskusi, tanya jawab, dan juga interaksi, dan juga refleksi bersama antar dosen dan juga mahasiswa. Keterlibatan emosional kognitif dalam proses belajar mengajar dengan melalui diskusi kelompok untuk membangun aspek perilaku, emosional, dan kognitif bersama. Referensi dalam mata kuliah ini adalah buku ajar karya saya sendiri, buku dari ahli lainnya, dan juga artikel pendukung yang memiliki kebaruan agar mahasiswa memiliki pemahaman lebih terkait dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah Basis Data Digital dengan pertemuan keempat, yakni konsep DFD, Data Flow Diagram. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian dari Prodi S1 Bisnis Digital. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya sehat berarti ya? Semuanya sehat ya? Siap untuk hari ini kita membahas mata kuliah terkait basis data? Siap? Alhamdulillah siap. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? Satu orang. Kenapa Mbak? Sakit. Oke, semoga yang sakit diberi kesembuhan ya. Amin amin. Oke,
Sebelum kita mulai pada perkuliahan hari ini, silakan kalian mulai absen sendiri-sendiri lewat akun Siraka kalian untuk mata kuliah basis data. Silakan. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Terus yang kedua, kita akan mulai mata kuliah hari ini dengan membaca Quran Surat An-Naba ya, sesuai dengan misi kita. Jadi hari ini kita akan mulai dengan hal-hal yang baik. Kita mulai dengan Quran Surat An-Naba ayat 1-3. Yuk kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Oke. Shadaqallahul adzim ya. Semoga kita baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan keberkahan. Oke, mahasiswa sekalian. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan yang namanya apa kemarin? ERD. Ada pertanyaan nggak? Atau mungkin ada sesuatu yang ingin kita bahas sebelum kita masuk ke DFD? Tidak. Oke, berarti langsung saja kita masuk ke mata kuliah atau pembahasan pada pagi hari ini, yaitu kita akan baca terkait dengan data flow diagram. Data flow diagram atau DFD. Nah, nanti pokok bahasan kita akan membahas terkait dengan satu, konsep data flow diagram, notas data flow diagram, dan tahap-tahap membuat bagaimana kita membuat DFD atau diagram data flow diagram pada pembahasan kali ini. Oke, kalau misalkan kemarin ERD, Entity Relationship Diagram, sekarang ada namanya DFD. Jadi data flow diagram. Jadi data flow diagram atau DFD, diagram alir, itu suatu diagram yang dapat menggambarkan aliran data. Jadi kalau misalkan kalian itu ingin membuat suatu aplikasi atau membuat sistem, itu kalau misalkan kalian membuat seperti itu, kalian harus atau disarankan membuat yang namanya DFD. Jadi dia itu menyediakan informasi luaran maupun masukan dari apa yang akan kita tulis di situ, apa yang akan kita bahas di situ. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat aplikasi toko online, aplikasi penjualan online di toko kita, itu kalau misalkan membuat seperti itu, bagusnya membuat yang namanya diagram alir. Jadi menurut Kenneth Kosar, itu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. Nah, itu adalah definisi dari diagram alir data. Menurut siapa? Kenneth Kosar. Nah, kalau kemarin ERD itu sudah kita bahas, nah sekarang DFD. DFD itu banyak notasinya. Salah satunya ada berapa notasi di sini? Ada 4. 1, proses, aliran data, entitas, dan data store. Itu adalah notasi DFD yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi notasi DFD ini merupakan penggambaran dari sebuah analisis suatu sistem. Jadi kalau misalkan itu digambarkan dengan bundar, bulat, itu menggambarkan terkait dengan proses terjadinya suatu hal. Terus kalau panah itu aliran data. Aliran data itu misalkan dari input, proses, output. Itu adalah aliran datanya seperti itu. Terus yang ketiga ada namanya entitas eksternal, kotak. Nah, entitas eksternal ini biasa kita sebut dengan tabel. Nanti kita akan bahas di keterangan selanjutnya. Terus kalau ada yang kayak gini, itu namanya data store, penyimpanan. Ya, data store atau penyimpanan. 4 notasi ini yang akan nanti kita bahas, yang akan kita nanti akan ulik, yang nanti kita akan coba untuk ujikan. Proses ini menggambarkan
bagian dari sistem yang mengubah masukan menjadi luaran, input menjadi output. Terus di sini simbolnya, yang pasti simbolnya adalah bulat. Nah, ini misalkan sistem informasi penjualan, mengelola sirkulasi keuangan, mengelola data penjualan, itu akan sama, yaitu bundar atau bulat. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menamai si proses ini, harus menamai dalam bentuk yang namanya kata kerja secara jelas, ya, secara jelas. Terus ada yang bilang kalau misalkan proses itu boleh bulat, boleh lingkaran atau persegi panjang, tetapi sisinya itu tidak lancip, gitu. Itu boleh, tergantung notasi yang digunakan. Terus yang kedua, nah, aliran data yang kayak panah ya. Aliran data itu memiliki simbol kayak panah. Terus juga dia itu menentukan aliran informasi supaya bisa disalurkan antara proses dan nanti luarannya seperti apa. Itu adalah fungsinya si aliran data. Kayak kita membuat suatu aliran atau diagram, itu kalau misalkan kita menggunakan tanda panah kan merujuk ke suatu hal supaya ingin diinformasikan, supaya ingin dijelaskan lebih lanjut ya. Contoh kayak gini. Seperti ini, misalkan kita ingin menggambarkan terkait dengan pembelian barang, siklus pembelian. Nah, kalau misalkan siklus pembelian seperti ini, berarti misalkan Andi, nah seperti ini. Ini namanya aliran data. Andi melakukan apa? Aliran datanya melakukan apa? Misalkan Andi membeli baju. Nah, berarti dia sedang melakukan pembelian baju. Jadi, tanda panah ini menggambarkan aliran data. Sama halnya kayak kita membuat suatu alur, diagram alur, nantinya aliran data tersebut digunakan untuk memperjelas prosesnya. Begitu. Itu aliran data. Nah, kalau misalkan aliran data ini biasanya menghubungkan proses, basis data, dan entitas luar. Itu adalah terkait dengan aliran data. Nah, aliran data bisa berupa apa? Pertama, bisa berupa formulir atau laporan, ya, laut transmisi data dari suatu komputer ke komputer lain. Bisa seperti itu. Itu menggambarkan yang namanya aliran data. Begitu. Kalau aliran sesat beda lagi ya. Next. Data store. Data store. Kalau kalian mendengar kata data dan store itu artinya apa? Ada yang mau jawab? Yang saya ketahui tentang data store itu penyimpanan data, Pak. Betul, seperti Mas Suja. Tepuk tangan buat Mas Suja. Iya, betul. Data store adalah tempat penyimpanan suatu data. Jadi dia itu digambarkan dengan garis dua horizontal. Next. Ada namanya entitas eksternal. Nah, entitas eksternal yang tadi bilang, entitas eksternal itu merupakan komunikasi dengan sistem dan berdiri di luar sistem. Contohnya nih, dia itu punya logo atau punya bentuk kotak, rectangle ya. Bisa diisi anggota, bagian pemasaran, atau bagian administrasi. Makanya kalau yang namanya dia, entitas eksternal itu ada orang yang mengkaitkan dengan yang namanya tabel di dalam sebuah database. Nah, ini entitas bisa berupa organisasi dan yang lainnya. Ada yang tahu apakah entitas dan tabel itu sama? Ada yang tahu? Ya, Pak. Untuk jawabannya tidak selalu sama, tapi selalu berhubungan, Pak. Masya Allah. Tepuk tangan masalah. Ya, betul. Itu namanya entitas dan tabel itu tidak selalu berhubungan, tetapi sama ya.
tetapi itu saling bisa memberi informasi atau menginspirasi dari sebuah tabel. Jadi kalau misalkan entitas itu dan tabel, itu kalau tabel itu biasanya berada di database. Tetapi kalau entitas itu masuk ke DFD. Begitu. Database dan DFD. Jadi itu beda tetapi bisa saling menginspirasi pembuatannya. Kalau misalkan tabel, ada tabel apa aja? Tabel apa? Tabel anggota, terus ada lagi tabel dulu anggota, tabel mahasiswa, ada lagi tabel dosen, betul, dan lain-lain. Itu adalah sebuah tabel dalam sebuah database. Nah, kesalahan dalam membuat DFD. Nah, ini kesalahannya di sini. Perhatikan semuanya nih. Ada data masukan. Ini ada yang bundar apa namanya tadi yang bundar? Proses. Kalau yang ini mana? Aliran data. Aliran data, betul. Data pemasukan itu kalau misalkan masuk ke dalam si proses, itu namanya black hole. Artinya tidak ada hal yang terjadi ke dalam proses. Harusnya ke arah kiri atau ke kanan. Ini kan ke kanan, harusnya ke arah kiri. Keluaran. Jadi ini harus menuju ke arah kiri. Seperti ini nih. Terus ini data pengeluaran masuk ke sini. Itu nggak boleh, nggak bisa. Karena ini, proses ini harusnya mengaliri ke data yang sebelah kiri. Itu. Terus yang kedua, input tidak sesuai. Inputnya data pemasukan, keluarnya data pengeluaran. Harusnya apa? Data pemasukan, keluarnya data pemasukan juga. Data pengeluaran, keluarnya data pengeluaran juga. Betul. Terus yang ketiga, nah, ketika kita membuat laporan, ini prosesnya membuat laporan, harusnya inputnya masuk ke dalam. Karena dia membuat laporan prosesnya. Beda dengan sini, ini adalah paling utama. Kalau ini membuat laporan harusnya masuk ke dalam. Ini juga masuk. Terus yang selanjutnya, input tidak sesuai, harusnya itu data pengeluaran, keluarannya data produk. Salah. Harusnya ketika ada data pengeluaran, data store-nya namanya apa? Data pengeluaran, betul. Data pengeluaran, betul. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan yang membuat DFD kita susah untuk dipahami. Begitu. Nah, kita akan melakukan diskusi. Sebelum kita melakukan diskusi, ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Iya. Apa perbedaan antara EMD dan DFD? Oke. Antara DFD dan ERD itu berbeda ya, teman-teman ya. DFD dan ERD. Kalau DFD itu menggambarkan aliran data untuk struktur sistem. Ya. Terus kalau ERD itu lebih banyak menggambarkan terkait dengan aliran atau proses data yang disimpan di sistem. Pertanyaan bagus, Mbak Fadilah. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Izin bertanya, Pak. Cara menghindari kesalahan dalam membuat DFD itu bagaimana? Ya. Pertanyaan dari Mas Andika, bagaimana cara menghindari kesalahan dalam pembuatan DFD? Yang pertama, yang sebutkan tadi, yaitu kita harus membuat gambaran DFD itu tidak rumit atau logik atau sesuai dengan logika. Yang kedua, penomorannya harus jelas ya teman-teman ya, harus jelas. Jadi tidak sampai bisa membingungkan si pembuatnya. Terus yang ketiga, sesering mungkin penggambarannya itu harus menggambarkan prosesnya itu secara runtut atau sistematis. Jadi tidak melompat-lompat, tidak juga membuat orang menjadi bingung. Tuh. Begitu Mas Andika? Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak? Tidak, oke. Sekarang kita akan melakukan
lihat video. Setelah kalian pahami itu, berarti kita akan bagi kelompok untuk mendiskusikan hal tersebut ya, dari video tersebut. Nanti videonya akan saya kirim ke grup kalian supaya kalian bisa membaca untuk mendeskripsikan atau membuat semacam kayak DFD-nya, untuk latihan membuat DFD-nya. Oke, kita buat kelompok, silakan. Kelompoknya kalian susun sendiri. Kita buat berapa kelompok? 3, 2, 3 saja. Kita buat 3 kelompok ya teman-teman ya. Buat 3 kelompok. Sudah selesai semua? Sudah, oke. Sekarang kita akan diskusikan ya. Oke, sudah bagus hasilnya. Sudah bagus hasilnya, cuman tinggal kalian perdalam saja hasilnya. Hasil pekerjaan kalian sudah selesai? Sudah. Oke. Berarti nanti hasil pekerjaannya tinggal kalian buat diagram seperti ini, lalu nanti dipaparkan di pertemuan berikutnya. Hasil dari diskusi kalian. Sudah, silakan kalau misalkan yang sudah selesai, bisa nanti linknya atau pekerjaannya dimasukkan ke link penugasan yang sudah pernah saya buat ya. Oke, silakan kalian masukkan ke situ. Besok kita akan bahas satu persatu tiap kelompok. Begitu? Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Demikian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah basis data digital pada semester 3 program studi S1 Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen
dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya Zulfikar Yusya Mubarak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.